Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wasari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala kasyiri mimman khalaqahu tafdila wa ba'd. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, setelah kemarin menceritakan tokoh-tokoh Sunda yang ada di tingkat nasional, sebetulnya banyak. Cuman Aki juga kurang pengetahuan kalau memang yang ya tidak tersohor lah gitu. Yang biasa-biasa saja ya banyak. Karena anggota DPR juga kan dari kita itu puluhan bahkan mungkin ratusan ya Jawa Barat itu, karena Jawa Barat itu penduduknya terbanyak, sedangkan kan kalau anggota DPR itu adalah wakilnya berdasarkan jumlah penduduk. Nah sekarang ada pertanyaan ke Aki. Ki, bagaimana menurut pandangan Aki tentang langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat sekarang? Kata Aki nggak usah dijelaskan, kan sudah ada di YouTube-nya, sudah ada di Instagram-nya, sudah ada di TikTok-nya, dan beliau ini sangat terbuka. Bukan katanya, bukan soal dari fisiknya, tapi Aki kan suka melihat dari hakikatnya, dari rohnya kan begitu. Aki mah kalau menjelaskan program juga dari rohnya begitu ya. Bagaimana menurut Aki? Oh gitu, boleh lah. Tapi kan ini salah satu pendapat saja ya, salah satu pendapat, boleh setuju, boleh tidak. Namanya juga kan ada pengikut Aki, ada yang kontra ke Aki, 1-2 pasti ada. Begini, kalau menurut Aki, KDM itu sekarang sedang berdakwah. KDM-nya ini ya, KDM-nya. Kalau gubernur mungkin sedang melaksanakan tugas. KDM-nya sedang berdakwah kehidupan. Sekali lagi Aki katakan sedang berdakwah kehidupan. Jadi kalau kata Ustadz Abdul Somad, kita itu berdakwah hanya bisa berkuar-kuar di masjid, bisa berkuar-kuar di mimbar. Das Ad Latif juga begitu. Tapi tidak bisa kita mengajak secara real, ya. Itu mah terserah aja bagaimana pengaruh kita. Paling pengikutnya 1, 2, 3 begitu. Atau yang menghafal materinya banyak, yang melaksanakannya tidak ada. Itu pengakuan para ulama-ulama besar ya. Nah, sekarang KDM apa langkah-langkahnya? Misalnya satu ya. Pertama kali beliau itu melaksanakan tugas yaitu banjir. Begitu banjirnya di Bekasi, begitu banjirnya di Kerawang, beliau larinya kemana? Ke puncak. Karena sumber airnya itu adalah dari puncak. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah mencari tempat-tempat yang dipakai oleh wisata, yang dipakai oleh perumahan yang tidak berizin. Di luar dugaan Aki juga. Kenapa? Yang tidak berizin itu, yang menyerobot tanah itu adalah dirinya sendiri, dirinya Pemprov. Siapa dirinya Pemprov itu? Adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Wah, ini Aki terkejut dengan izin yang sekian, kemudian menebangnya berpuluh-puluh hektar, kemudian itu siapa yang memodalinya? Di belakangnya kan mungkin badan usaha milik negara itu biasanya modalnya juga adalah penyertaannya dari Pemda juga. Ini bukan, ada seseorang yang menggerakkan, luar biasa. Jadi Pemda atau badan usaha milik daerah bisa digerakkan oleh seseorang pemodal. Begitu, itu pandangan Aki. Nah, bagaimana? Kan biasanya seorang pimpinan, katakanlah juga gubernur, dia itu menjadi lahan pendapatan. Resmi juga.
Karena setiap BUMD yang punya penghasilan itu kan ada di situ honor gubernur. Jadi artinya dia itu tidak peduli soal itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, biasanya si pemimpin BUMD itu kalau tidak keluarganya adalah orang dekatnya. Banyak yang melakukan itu atau tim sesnya. Sedangkan Kang Deddy sudah jelas-jelas, aku tidak akan menempatkan tim ses. Tim ses itu hanya mengantarkan sampai jadi gubernur. Tidak ada penempatan tim ses di BUMD. Itu menurut beliau. Dan kalaupun itu nanti minta proposal, misalnya daerahnya banjir, daerahnya ingin diaspal, itu mah bukan karena tim ses, tapi karena kewajiban gubernur untuk membangun masyarakat seluruh Jawa Barat. Tidak peduli apakah itu tim ses atau bukan. Ini luar biasa. Jadi ini dakwahnya kepada diri sendiri. Malu itu harusnya BUMD kayak begitu kan. Masa BUMD menyerowot tanah katanya sudah aja tuh babat tanah sendiri begitu. Itu satu. Yang kedua, sekarang KDM sedang mengajak yang orang berpuluh-puluh tahun berada di jalan yang salah. Berada di jalan yang tidak benar. Misalnya dia itu pertama adalah menempati tanah negara tanpa izin, tanpa pajak, dan merusak lingkungan sehingga orang lain itu adalah kena getahnya. Sedangkan kan menurut dakwah, orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Disebutlah kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linas. Itu ada manfaatnya diri kita itu orang lain. Sholat juga untuk diri sendiri, puasa untuk diri sendiri, tapi berbuat sesuatu itu orang lain itu perintah. Makanya Rasul suka disebut, Rasul waktu itu kan ditanya, mana orang yang baik itu? Yang tanyakan aja sama tetangganya. Jadi kalau baik kepada tetangganya itu orang baik begitu. Kan di dalam meninggal juga suka ditanyakan, apakah ini orang baik? Amin, orang baik begitu. Itu jadi dilaksanakan oleh Pak Deddy itu bukan hanya soal omong-omong. Ya. Jadi yang keduanya ternyata terbongkar dari situ. Berembet. Dah saya mah nyewa ke sana, dah saya mah bayar ke sana si Pak Anu, kwetansinya tidak ada. Itu orang-orang yang punya kewenangan di bidang itu, di bidang pengairan itu. Nah akhirnya kan itulah malapetaka bangsa, malapetaka daerah. Ya, jadi banjir terjadi karena orang seenaknya menutup saluran air dan lain sebagainya. Itu dakwah yang kedua. Itu luar biasa. Jadi yang pertama tadi BUMD, yang kedua itu kan Kali Bekasi itu yang pertama. Sekarang lumayan lah. Karena memang tidak bisa sekaligus ya. Ini kelakuan ini puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Jadi dikembalikannya itu harus ratusan tahun lagi. Ya nggak usah lah. Tapi Aki memuji karena apa? Karena dia baru 8 bulan saja sekarang. Ya sampai Februari itu kan nanti setahunnya itu ya. 9 bulan lah sekarang. 9 bulan perubahannya sudah luar biasa. Ya sudah luar biasa lah. Kalau menurut Aki, karena Aki itu kan ikut ya dari 9 gubernur lah yang Aki ikuti itu, ini agak beda. Yang ketiga kebijakannya adalah meluruskan yang salah juga. Pertama adalah tidak boleh ada studi tur, ada studi banding, studi tiru oleh anak-anak sekolah, khususnya di kewenangannya yaitu di SMA. Kenapa? Karena di situ ada 3 kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah dipaksakan bagi orang-orang yang tidak mampu. Kenapa dipaksakan? Karena rasa sayang kepada anak, rasa malu atau harga diri, ya seolah-olah ini adalah pelajaran yang harus diikuti, seolah-olah begitu. Nah, inilah yang terjadi. Di situ apa? Studi turnya nggak jelas apa hasilnya. Padahal Kang Deddy sudah mengarahkan studi tur itu ke sawah, studi tur itu ke hutan, studi tur itu ngukut domba. Begitu ya, itu yang kedua. Yang ketiga meluruskan, membantu citra-citra para guru.
Yalah jangankan Kang Dedi, Aki juga tahu bagaimana penghasilan. Bukan berarti ngiri, bukan. Tapi artinya kita cari dari jalan yang lain ya. Tentu saja kita bahwa itu diskonnya. Aki tahu lah banyak yang kalau itu ya namanya piknik atau studi tour SMA itu saudara-saudaranya itu ikut. Orang tuanya, saudaranya, misalnya jatah guru ini itu ada 2 orang gitu. Ya kalau istri masih mending lah gitu ya, itu mah rada-rada ini. Ini juga keluarga. Berarti di situ ada sesuatu yang padahal itu guru menurut beliau. Guru itu harus digugu, harus ditiru, harus menjadi contoh. Begitu ya. 3 aja dulu ya. Jadi Aki melihat dari hakikat untuk berdakwah dia itu yang pertama adalah mengembalikan citra diri BUMD. Yang kedua adalah mengembalikan masyarakat yang tadinya seenaknya menumpang, mengurus. Masih mending kalau orang yang tidak punya sama sekali. Tapi kan dilihat itu ternyata dia itu adalah punya perusahaan, punya apa. Tapi tetap ada merusak alam. Begitu. Yang ketiganya itu tentang kebijakan sekolah. Mari kita ngobrol soal itu. Yang tidak setuju terhadap Aki silahkan. Ya, tidak semua. Oh, ada orang apa sih unggulnya KDM? Padahal dia juga tidak unggul. Yang nyinyir itu, ya nantilah kita itu kan. Kalau kita berpositif thinking aja, bukan berarti sempurna. Dia juga banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tapi kita kan tidak boleh melihat dari negatif thinking. Oke? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.